Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Kerangka Dasar Ajaran Agama Islam. Saya dan Tasmita sebagai moderator dan kawan saya Sandi Setiawan. Pokok pembahasan yang akan kami bahas kali ini adalah 1. Bagaimana keterkaitan antara akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, bagaimanakah Islam dan sumber relevansinya. Pokok pembahasan pertama akan diterangkan oleh Sandi Setiawan. Pembahasan pertama adalah tentang hubungan akidah dengan syariat. Menurut Syekh Mahmud Saltut, ketika menjelaskan tentang kedudukan akidah dan syariat, menuliskan bahwa akidah itu di dalam posisi yang menurut Islam adalah pokok yang kemudian di atasnya dibangun syariat. Sedangkan syariat itu sendiri adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah tersebut. Dengan demikian, tidak akan terdapat syariat di dalam Islam, melainkan karena adanya akidah. Jelaslah bahwa syariat tanpa akidah laksana gedung tanpa fondasi. Namun demikian, Islam menyatakan bahwa hubungan antara keduanya merupakan suatu keniscayaan, yang artinya bahwa antara akidah dan syariat tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi, ajaran Islam terdiri dari dua pokok, yaitu pertama, akidah atau iman, yang terdiri dari 6 rukun iman yang landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, syariat atau amal saleh yang mengatur dua aspek kehidupan manusia yang pokok, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau aktivitasnya dalam masyarakat. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang hubungan akidah dengan akhlak. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat untuk berteduh dari panasnya matahari atau untuk berlindung dari hujan, dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan bayang-bayang bagi benda yang tidak tetap dan selalu bergerak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Beliau bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang. Karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang hubungan syariat dan akhlak. Ketetapan syariah adalah ketetapan hukum yang bersifat mutlak dan harus ditaati. Sedangkan akhlak adalah nilai-nilai keutamaan yang akan menyempurnakan dan memperkuat pelaksanaan dan penegakan syariat tersebut. Syariat merupakan aturan atau mekanisme dalam amal ibadah seorang mukmin atau muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk perwujudan iman atau akidah, akhlak mesti berada dalam bingkai aturan syariat Islam. Karena seperti dijelaskan di atas, akhlak adalah bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan proses ibadah harus dilakukan sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ditetapkan oleh syariat agar bernilai sebagai amal saleh. Di luar aturan atau mekanisme ibadah tidak bernilai sebagai amal saleh, dan akhlak menjadi sia-sia jika tidak berada dalam kerangka aturan syariah. Jadi, syariah adalah syarat yang akan menentukan bernilai atau tidaknya suatu amal ibadah. Contohnya, orang yang berinfak di jalan Allah, tetapi ketika dalam menyerahkan hartanya dilakukan sambil berkata-kata yang tidak baik, maka infak orang tersebut di sisi Allah tidak bernilai sedikit pun, karena terhapus oleh akhlaknya yang buruk. Meskipun dari segi aturan syariat, ia telah melakukan kewajibannya dengan benar. Tetapi bukan berarti setiap pelaksanaan syariat yang tidak dilakukan dengan akhlak yang baik akan menggugurkan nilai ibadah seseorang di sisi Allah. Contohnya dalam kasus orang salat tidak tepat waktu, tidak menjadi gugur nilai salatnya, tetapi hanya mengurangi keutamaannya saja. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya
Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istishab, istislah, istisyun, maslahat, mursalah, qiyas, royu, dan macam-macam dalil yang disepakati. Al-Quran adalah sumber hukum atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, atau tentang suatu hal yang disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangatlah luas, sebab sunnah mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takriyah. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Sunnah mutawatir, sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. 2. Sunnah masyhur, sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencakup tingkatan mutawatir. Yang ketiga, sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Al-ijma. Ijma menurut hukum Islam, pada prinsipnya ijma adalah persetujuan pendapat di antara ulama fikih atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Apabila dikaji lebih mendalam dan mendasar, terutama dari segi cara melakukannya, yaitu terdapat 2 macam ijma, yaitu 1. Ijma sharih. Jelas atau nyata adalah apabila ijtihad terdapat beberapa ahli ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas. Ijma sukuti, diam atau tidak jelas. Apabila beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya dan pemikirannya secara jelas. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, maka ijma dapat digolongkan menjadi 1. Ijma qati, yaitu apabila ijma tersebut memiliki kepastian hukum atau tentang suatu hal. 2. Ijma zani, yaitu ijma yang hanya menghasilkan suatu ketentuan hukum yang tidak pasti. Al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian lain yang hukumnya dalam nas, karena adanya kesamaan 2 kejadian dalam ilat hukumnya. Arti perkataan bahasa Arab, qiyas adalah menurut bahasa ukuran timbangan persamaan atau analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih, 2 peristiwa yang mempergunakan cara dedukasi, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama, dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan, karena garis hukum yang baru itu ada persamaan dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh dapat dihadirkan dalam hal ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Menurut ketentuan, nas khamar dilarang karena memabukkan. Dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan pikiran dan pergaulan. Dengan demikian, sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya, jadi dilarang dalam hukum Islam. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.